Salam Media Sriwijaya. Kasus pandemi COVID-19 yang melanda telah membuat seluruh bandara di dunia kehilangan aktivitasnya, seperti aktivitas penerbangan pesawat dari satu kota ke kota lainnya dari negara satu ke negara lainnya, tak terkecuali berdampak di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin (SMB) 2 Palembang. Selama pandemi hingga saat ini, rute penerbangan menuju ataupun datang dari luar negeri selama ini ditiadakan. Sejumlah penggerak ekonomi di Sumatera Selatan mulai dari Kamar Dagang Indonesia, Kadin Asosiasi Agentur dan Travel Indonesia, Asita Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, Ampuri, Masyarakat Sadar Wisata, Masata, Angkasa Pura II SMB 2 Palembang hingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Disdikbudpar, mendorong agar penerbangan dari dan menuju ke luar negeri kembali dibuka. Hal ini terungkap pada fokus grup diskusi FGD, Reopening International Entry Point dan Route Development Bandara SMB 2 di Plaza Bandara SMB 2 Palembang yang dihadiri Ketua DPRD Sumsel RA Anita Nuringhati, beberapa waktu lalu. Ketika dialog berlangsung, Ketua Kadin Sumsel Afandi Uji mengatakan, banyak kerugian secara bisnis ditutupnya rute perjalanan dari dan ke luar negeri selama ini dan sangat berdampaknya. Ketua DPD Asita Sumsel Anton Wahyudi mengungkapkan, dengan dibukanya kembali penerbangan internasional, jelas akan memberikan dampak ekonomi bagi Sumsel termasuk bisnis travel juga. Selama ini diungkapkan Anton industri pariwisata dan stakeholder sudah menginginkan Bandara SMB 2 Palembang dibuka untuk bandara penerbangan, sehingga geliat ekonomi akan tumbuh. Seperti jamaah umroh, kos dan waktu selama ini besar dan lama. Nantinya jika dibuka kembali mempermudah jamaah karena selama ini transit ke Jakarta dan butuh waktu banyak ucapnya. Kepala Disdikbudpar Aufa Sarizal menyatakan jika penerbangan internasional sudah dibuka kembali, jelas dunia pariwisata akan mendapat keuntungan dengan jumlah kunjungan ke Sumsel dan sektor lainnya akan terdampak mulai perhotelan maupun restoran serta lainnya. Yang jelas kami sudah mulai berbenah untuk destinasi wisata di 17 kabupaten, kota di Sumsel dan kita memiliki pembeda, di Palembang sendiri ada banyak wisata berbelanja dan kuliner, kalau wisata alam ada di Pagar Alam dan OKUS. Apalagi kabarnya Arab Saudi sudah melirik ke Pagar Alam termasuk Kampung Pecinan dan Kampung Arab ada di sini, ujarnya. Eksekutif General Manager EGM Angkasa Pura II R. Iwan Winaya Mahdar menerangkan pihaknya sangat siap jika Bandara SMB 2 Palembang kembali melayani penerbangan internasional. Kita membuat rembuk bareng hari ini, yaitu dari beberapa pelaku usaha pariwisata maupun organisasi yang ingin sekali reopening. Kenapa kita bicara reopening? Karena SMB 2 Internasional ini sebelum COVID adalah tempat juga bandara internasional. Tidak ada penerbangan luar negeri, baik ke Kuala Lumpur, ke Malaka maupun ke Singapura. Nah inilah yang kita bahas pada hari ini untuk SMB 2 dibuka kembali perjalanan internasionalnya. Yang kedua, waktu sebelum pandemi COVID di sini Sumatera Selatan adalah embarkasi perjalanan haji umroh. Nah ini juga akan kita minta kembali bahwa embarkasi haji umroh untuk Sultan Mahmud Badarudin II ini bisa dibuka kembali. Karena kalau kita flashback ke belakang bahwa dibangunnya perluasan runway itu adalah salah satunya untuk embarkasi haji. Dan pada waktu itu sudah kita pernah lakukan di tahun-tahun sebelum kita ada COVID. Ada lagi berupaya di mana kita selusuri di mana kebuntuan ini. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Iwan selaku GM bahwa ini ada keputusan 3 menteri. Dan tentunya nanti ketiga menteri itulah yang akan kita tembus, kita akan sowani satu persatu yang kebetulan alhamdulillah ketiga menteri itu bukan orang lain. Yang pertama adalah Menteri Dalam Negeri, yang kedua adalah Menteri Perhubungan, yang ketiga adalah Menteri Perekonomian. Yang kita semua mempunyai akses dan saya rasa perhatian untuk Sumatera Selatan, beliau-beliau itu mempunyai perhatian lebih
kepada Sumatera Selatan, dan kami berharap bahwa COVID di Sumatera Selatan itu sudah mulai landai, insya Allah, sehingga di tahun 2023 tidak ada alasan lagi untuk pembatasan dari Satgas COVID untuk membatasi SMB 2 menjadi entry point untuk perjalanan luar negeri. Saat ini kesiapan kita sudah siap ya, karena ini kita kan sudah pernah melakukan dan memang kita lakukan untuk penerbangan internasional ini. Seperti terminalnya juga sudah siap, ada kedatangan maupun keberangkatan internasional. Kita hanya menunggu saja relaksasi dari regulasi yang ada. Ketika SMP 2 dinyatakan menjadi salah satu entry point, maka kita akan bisa. Eksekutif General Manager EGM Angkasa Pura II R. Iwan Winaya Mahdar menerangkan pihaknya sangat siap jika Bandara SMB 2 Palembang kembali melayani penerbangan internasional. Kita sudah siap dan sudah memberlakukan selama ini kedatangan internasional, tinggal regulasi saja jika sudah. Pasti ada dampaknya sangat terasa jika penerbangan internasional kembali dibuka, singkatnya. Untuk kesiapan dari bandara sendiri Pak, kira-kira sudah berapa persen terkait kesiapan menjelang Natal dan Tahun Baru 2022? 100%. Untuk CIQ pastinya kita akan di backup oleh teman-teman karantin, imigrasi, bea cukai. Kita akan koordinasi kembali dan mereka masih standby di SMP 2. Jadi kesiapannya sudah kita lakukan sedemikian. 100% sudah siap berarti ya Pak ya? Pak, untuk momen Natal dan Tahun Baru ini prediksi kita kapan Pak akan terjadi mungkin puncak? Ya, kebetulan kalau kita lihat tanggalnya ini kan pas jatuhnya di hari Sabtu dan Minggu ya, tanggal 24, 25 maupun tanggal 31 tanggal 1-nya. Namun demikian kita prediksinya di tanggal 20 itu merupakan arus mudik yang kita perkirakan akan cukup naik. Kurang lebih hampir penerbangan di sini kurang lebih 12.000 sampai dengan 13.000 bahkan 15.000 penumpang yang akan melakukan proses take off landing dari Bandara SMB 2. Untuk kebijakan dari SMB 2 sendiri Pak, apakah ada kebijakan khusus Pak terkait yang akan melakukan penerbangan? Oh, tidak ada, kan kita mengacu pada surat edaran yang berlaku. Saat ini masih berlaku untuk melakukan perjalanan dalam negeri itu wajib booster. Pak, untuk flight sendiri Pak, seperti apa Pak? Untuk flight penerbangan sendiri apakah ada penambahan atau seperti apa? Extra flight ada juga, ada 3 extra flight. Gitu ya. Oke, makasih banyak Pak Iwan. Sementara Ketua DPRD Sumsel RA Anita Nuringhati memastikan dari hasil rembuk bareng, sejumlah pelaku atau penggerak ekonomi di Sumsel ingin sekali reopening penerbangan internasional di SMB 2 Palembang. Kita berupaya telusuri kebutuhan ini ada keputusan 3 menteri dan akan kita tembuskan satu persatu mulai dari Mendagri Perhubungan dan Perekonomian. Kita punya akses dan mereka punya perhatian terhadap Sumsel. Kita juga berharap COVID-19 melandai dan semoga tidak ada alasan lagi Satgas COVID-19 membatasi keberangkatan untuk penerbangan termasuk ke luar negeri, pungkasnya.